Sekarang kita belajar tentang fluidostatis di pertemuan ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita anak-anak, kita akan belajar masalah fluidostatis. Ini ya, fluidostatis. Apa itu fluidostatis? Fluidostatis adalah fluida yang diam ya. Fluida itu sendiri apa ya? Nah ini fluida. Fluida itu apa ya? Nah ini fluida itu adalah sama dengan zat alir ya. Zat alir. Zat alir ini adalah zat yang mengalir ya, zat yang mengalir. Yaitu yang termasuk zat alir itu misalkan zat cair ya, zat cair dan zat gas. Ini yang termasuk fluida. Jadi fluida itu bisa aja disebut dengan zat alir, terdiri daripada zat cair dan zat gas. Zat cair ini ya banyak ya, bisa air gitu ya, bisa minyak ya. Nah bisa air, bisa minyak, dan juga bisa asam sulfat gitu ya. Nah ini kalau zat gas banyak, misalkan udara ya, ini merupakan senyawa, bisa juga oksigen, bisa juga nitrogen ya. Nah ini zat gas ya. Jadi fluida ini melingkupi zat cair dan zat gas. Nah kita akan membahas di sini adalah fluida statis ya, yaitu fluida yang diam. Nah ini fluida yang diam. Fluida yang diam itu di mana? Yaitu adanya di misalkan air ya, misalkan air itu misalkan ada di kolam, atau misalkan di air gelas. Nah itu air ini misalkan di akuarium ya. Nah ini semuanya fluida yang statis. Kalau yang gasnya itu misalkan gas yang diam itu misalkan gas yang ada di dalam ini, ada di dalam ban ya, di dalam ban. Nah ini merupakan fluida yang statis. Nah ini kita fluida statis ini mengawali daripada pengertian tekanan ya. Tekanan itu rumusnya begini, F P sama dengan F per A ya. Nah ini rumus tekanan, dimana P ini sama dengan push ya, push atau bahasa Indonesia adalah tekanan. Nah, ini tekanan. Nah ini satuannya Newton per meter persegi, atau disebut dengan Pascal ya, Pascal. Nah ini tekanan. F-nya ini adalah ini. F ini merupakan gaya ya, gaya atau bahasa Inggrisnya force ya. Nah, bahasa ini gaya. Satuannya Newton ya. Nah ini. Kalau A-nya ini adalah luas ya, luas penampang, luas penampang. Ini satuannya meter persegi, gaya ya, luas. Nah ini kita berawal di fluida statis itu dari rumus tekanan. Nah ini. Jadi tekanan itu begini, F per A. Atau misalkan ini, misalkan tangan kita, misalkan ini ada apa teh, pulpen ya. Coba lihat jari kita yang ditekan oleh pulpen yang ujung runcing dengan jari yang ditekan oleh pulpen yang ujungnya tumpul. Ini tekanan, pengertian tekanan begini, ini jari kita ditekan sama yang ininya, pulpen yang runcing gitu ya. Ini kan akan sakit. Tapi kalau jari kita tekan oleh ini yang tidak runcing, maka tidak sakit. Kenapa gitu ya? Nah, ini. Jadi di sini misalkan ada tangan ya, ditekan dengan yang runcing, dengan ini misalkan dengan tekan oleh yang tidak runcing ya. Nah ini. Nah ini kan jari kita ini akan sakit, akan sakit. Kalau ini dengan ditekan oleh bidang yang tumpul, ini tidak sakit ya, tidak sakit. Nah tidak sakit. Kalau ini akan sakit. Nah ini karena tumpul, ini runcing akan sakit. Kenapa? Karena ini dari rumus gini, P F per A ya. Ini juga sama, kenapa ini tidak sakit, ditekan oleh bidang yang tumpul. Nah ini ambilnya dari rumus ini, F per A ya. Nah ini kan kalau runcing, ininya runcing,
maka di sini A-nya akan kecil. Nah, ini akan kecil. Kalau yang ininya tumpul, A-nya akan besar. Misalkan A-nya ini nilainya 0,2 misalkan ya. Ini nilainya 20. Kan ini mah tumpul ya. Kalau ini kan runcing berarti harganya A-nya kecil. Nah, misalkan F-nya sama. F-nya itu sebesar, misalkan F-nya sebesar 4 ya. Misalkan 40. Di sini juga F-nya harganya adalah 40. Tapi A-nya beda. A di sini mah runcing ya. Misalkan harganya 0,2. Nah, di sini harga A-nya ininya tumpul kan, berarti harga A-nya misalkan besar 20. Nah, ini. Nah, maka di sini 40 dibagi 0,2 ini akan harganya adalah 200 ya, 200. 200 kalau ini harganya akan 2. Nah, ya, akan 2. Nah, jadi di sini kenapa ini kalau yang A-nya kecil maka akan sakit ininya karena dia tekanannya besar ya. Nah, ini merupakan harga tekanannya besar sebesar 200 karena A-nya kecil. Tapi di sini kan tekanannya kecil karena harga A-nya besar. Jadi antara tekanan P dengan A ini adalah berbanding terbalik ya, terbalik. Nah, jadi kalau A-nya kecil ini tekanannya akan besar, tapi kalau A-nya besar tekanannya akan jadi kecil. Jadi di sini fluida statisnya berawal dari rumus ini tekanan ya. Nah, ini. Nah, kita lanjutkan di sini. Udah. Nah, ini kita di fluida statis kita akan membahas ini dua hukum ya, yaitu hukum Pascal ya, hukum Pascal dan juga hukum Archimedes ya. Archimedes. Nah, ini hukum Pascal dan hukum Archimedes. Kita bahas hukum Pascal dulu. Nah, ini hukum Pascal. Di mana hukum Pascal ini berawal dari rumus ini tekanan ya. Nah, hukum Pascal itu berbunyi bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair akan sama rata, ke segala arah dengan sama rata. Bunyi hukum Pascal yaitu, tekanan yang dikerjakan pada fluida atau zat layar dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi misalkan begini ya. Nah, ini misalkan ini ada ini tabung. Di sini ada tabung pipa ini. Nah, di sini ada tabung yang ininya kecil. Nah, ini misalkan itu pistonnya, ini A-nya luas penampang piston. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada zat cairnya. Zat cairnya bisa air, bisa gas gitu ya. Nah, itu zat cair bisa berupa zat cair, juga bisa berupa zat gas. Misalkan ini air ya. Nah, di sini kalau kita memberi tekanan ke sini, maka dia akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Nah, misalkan kita diberi gaya di sini nih. Diberi gaya. Di sini gaya pertama ya di kaki yang sebelah sini sebelah kiri. Ini A-nya A1. Nah, nanti ini akan gayanya menghasilkan gaya kedua karena di pipa yang sebelah kiri ini luas ininya A2 ya. Maka di sini sesuai dengan hukum Pascal bahwa tekanan di kondisi 1 di sini di pipa sebelah kiri dengan di pipa sebelah kanan sama. Ini karena hukum Pascal ya. Jadi tekanan yang diberikan kepada cair akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Antara tekanan 1 di sebelah sini dengan tekanan 2 di sebelah sini sama. Nah, ini dari rumus ini kita ambil rumus yang ini. Jadi nanti P1 P2 ininya F1 A1. Ininya gini, ininya gini. Nah,
ini. Jadi dari rumus hukum Pascal yang ini bisa menghasilkan rumus ini ya. Ini. Nah, ini lebih kecil atau lebih, nah, ini. Nah, satunya 0,4, misalkan aduannya besar, misalkan sebesar 40 misalkan ya. Nah, ini kan di sini A2 dengan A1 kan beda. Jadi di sini adalah yang ini A1 lebih kecil daripada A2. Nah, ini ya. Nah, bagaimana? Misalkan di sini F-nya diberi gaya misalkan sebesar 80 misalkan. Newton. Ini kan satuannya meter persegi, ini meter persegi. Nah, ini berapa? F2-nya kan? Nah, ini. Nanti bagaimana nih hubungan antara F1 dengan F2? Bagaimana nih ya? Nah, ini. Apakah nanti begini? Itu ya? Atau begini? Nah, ya. Itu. Nah, ya. Atau misalkan begini. Mana nih jawaban ini? Yang mana? Apakah yang ini, yang ini, yang ini? Nanti untuk memastikan harganya kita masukkan saja ya. Nah, dimasukkan pakai rumus ini ya. Nah, ini rumusnya ini. Di sini adalah F1-nya 80 ya. Situ F1 80. Terus A1-nya sebesar 0,4. 0,4. F2-nya berapa ya? F2-nya berapa? Di sini kan A2-nya 40. 40. Nah, 40. Maka nanti F2-nya berapa ini? Nah, ini F2-nya hasilnya berapa? Yang ini, maka ini kembali kalau tidak jadinya berkali. Jadi di sini per 0,4 ya. Maka nanti di sini jawabannya adalah ini. Jadi 40 dibagi 4 hasilnya akan 10. Tapi kalau 40 dibagi 0,4 hasilnya akan 100. Jadi ini tuh hasilnya 100. Jadi 80 kali 100 ya. Jadi sini 8.000. Jadi di sini F2-nya 8.000 ya. Ini F2-nya 8.000. Kan F1-nya 80. Di sini F2-nya dari hitungan ini kan 8.000. 8.000. Jadi di sini dari pernyataan ini A1 lebih kecil daripada A2. Maka F-nya bagaimana? Maka jawaban yang benar ini kan F2-nya itu jauh lebih besar ya. Maka yang ini jawaban yang benar tuh yang ini ya. Nah, ini. Itu ya. Ya sudah, ya coba. Nah, ini. Jadi ini salah. Nah, jadi itu. Jadi karena A1-nya lebih kecil daripada A2, maka nanti F1-nya juga lebih kecil daripada F2. Nah, itu. Nah, ini rumus dari hukum Pascal. Nanti rumus hukum Pascal ini dari rumus ini bisa yang ini. Nanti ada lagi rumus pengembangan dari rumus hukum Pascal itu ya. Nah, ini lihat. Nah, ini ya. Nah, ini sudah mengerti yang ini. Nah, ini contoh aplikasi hukum Pascal, yaitu dongkrak hidrolik. Dari contoh soal tadi dari F1 yang harga kecil sebesar 80 Newton karena pengaruh perbedaan luas penampang 1 dan 2 atau A1 dan A2. Maka menghasil harga F2 yang sangat besar yaitu 8.000 Newton. Nah, ini kalau diketahui A-nya ya, dan juga F-nya. Bagaimana kalau A-nya belum diketahui gitu kan? F-nya juga tidak langsung diberi harga gitu ya. Nah, misalkan begini. Sebuah bejana 1 yang berhubungan dengan bejana 2 yang berisi zat cair. Massa masing-masing tutup dengan penghisap yang dapat bergerak bebas. Penampang bejana 1 dengan jari-jari 20 cm, penampang bejana 2 dengan jari-jari 40 cm. Massa masing-masing penghisap. Penghisap di 1 2 kg dan di 2 10 kg. Bila di 1 diberi beban 20 kg, berapakah beban yang diberikan di penghisap 2 supaya seimbang? Dari soal yang tadi, yang ini, nah ini diketahui ya, R1-nya 20 cm, R2-nya 40 cm, M penghisap 1 2 kg, M penghisap 2 10 kg, massa beban
di 20 kilogram, berapa massa beban di bejana 2 ya. Nah, ini dari soal diketahuinya ini ya, diketahui ini, maka harus pakai rumus ini. Tapi di sini tuh kan harga F-nya nggak ada. Maka ini mengerjakannya F-nya harus diuraikan pakai rumus waktu kelas 10. F itu sama dengan M kali G ya. Nah, M kali G, dimana ini harga G-nya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, ini kan satuannya meter per sekon kuadrat. Maka ini 20 cm harus dirubah jadi meter, yaitu sebesar 0,2 meter. Ini 40 cm dirubah jadi meter, jadinya 0,4 meter. Nah, sudah dirubah, ini satuannya merupakan satuan MKS ya. Nah, sekarang ini F1. F1 nya kan nggak ada, tapi kan pakai rumus ini, yaitu M kali G ya. Nah, ini M kali G. F1 nya kan di sini M nya ada 2, ada massa penghisap 1 dan ada massa beban di bejana 1 ya. Jadi nanti di sini M kali G. Tapi M nya kan di sini 2, ada massa penghisap 1 dan ada massa beban 1 ya. Nah, ini kali G ya. Nah, ini kali G. Nah, jadi F-nya dirubah jadi M kali G. Terus nanti di sini A1-nya, di sini A itu tidak ada harganya, tapi adanya R. Maka di sini rumus A yaitu PR kuadrat. Nah, ini rumus A sama dengan PR kuadrat, ini adalah rumus ruas lingkaran ya. Ruas lingkaran. Nah, ini ruas lingkar di mana bejana itu kan begini. Nah, itu ya. Nah, ininya kan berupa lingkaran, tutup penghisapnya itu berupa lingkaran. Nah, maka rumus kita begini, A sama dengan PR kuadrat. Nah, maka di sini PR kuadrat ya. Nah, ini. Maka di sini kan jari-jari pertama. Nah, di sini kan kelompok penghisap 1, di sini kelompok bejana di bejana 2. Ini bejana 1, ini bejana 2 ya. Nah, ini. Maka ini pun sama ya. Nah, maka ini massa penghisap di bejana 2, massa beban di bejana 2 kali dengan G, yang ini kan M itu M kali G. Nah, nanti A nya yaitu rumus ini PR kuadrat. Nah, tapi di sini kan di bejana 2. Nah, nomor 2. Nah, itu ya. Udah begitu, ini menurut matematika G di sini dengan G di sini sama, bisa dicoret G. Nah, itu karena sama-sama pembilang, Pi di sini dan Pi sebelah sini bisa dicoret karena sama-sama penyebut ya. Nah, secara matematika ini bisa dicoret. Nah, itu. Sudah begitu, massa penghisap 1 besarnya 2, massa beban di 1 besarnya adalah 20 ya, begini. Terus jari-jarinya berapa ini? Jari-jari di bejana 1 kan 0,2 ya, 0,2 pangkat 2. Nah, itu. Terus ini massa penghisap di bejana 2 berapa? Yaitu 10 tambah. Nah, ini ditanyakan ini berapa ya. Nah, ini di sini ini ditanyakan. Ini ya, MD2 nya ditanyakan. Maka di sini kembali lagi sini. R2 nya sebesar adalah 0,4 pangkat 2. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini jadi 20 tambah ini 2 tambah 20 jadi 22 ya, 22. Terus nanti ini 0,2 pangkat 2 hasilnya adalah 0,04 ya. Nah, ini. Terus nanti ini 10 M B masih beban 2. Terus nanti ini 0,4 pangkat 2 berapa gitu ya. Nah, ini sama aja dengan 4 pangkat 2. Kalau 4 pangkat 2 kan 16. Ini kalau ini adalah jadi ini sama dengan 4 kali 10 pangkat 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat 2. Itu hasilnya sama aja 0,16 ya. Nah, jadi yang ini 0,4 pangkat 2 itu sama aja dengan ini. Nah, ini 0,16 ya. Nah, itu. Sudah begitu, ini kan pembagi. Kalau pindah ruas jadi tunggal ini. Jadi 32 per 0,04
ini menjadi pengali ya, yang 0,16 dinaikkan jadi pengali 0,16. Nah itu ya, sama dengan 10 MB2. Nah itu ya. Nah nanti di sini ini 0,16 dibagi 0,04 ini dibagi ini, nanti hasilnya akan 4 ya. Jadi ini 16 bagi 4 hasilnya akan 4. Ini juga sama 0,16 dibagi 0,04 ini sama dengan 4 juga. Itu ya. Jadi nanti di sini 22 kali 4. Nah itu 10 MB2. Nah itu ya. Nah di sini nanti 22 kali 4 nantinya 88 ya. 88 nanti 10 sama dengan MB2. Nah, sudah begitu, sini kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Jadi nanti 88. Nah, ini kan. Ini 10 MB2. Nah, ini kan 10 penjumlahan. Kalau pindah jadinya ke sebelah sini jadinya pengurangan min. Nah, 88 ya. Nah, ini MB2. Jadi nanti 88 dikurangi 10 hasilnya 78. Nah ini MB2. Jadi ini jawabannya. Jadi ini jawaban. Jadi massa beban ya, massa beban di penghisap di bejana 2 ya. Jadi atas penghisap 2 ya. Di bejana 2 sebesar 78 kilogram. Supaya nanti bejana 1, nah ini di bejana 1 ini yang ada bebannya di sini dan ada bebannya di sini, supaya seimbang. Jadi di sini MB2-nya sebesar 78. Terima kasih. Ini alat pengangkat mobil di tempat cuci mobil merupakan aplikasi dari hukum Pascal di mana dari F yang kecil bisa menghasilkan F yang besar, yaitu bisa mengangkat mobil. Alat yang lain yang berdasarkan hukum Pascal yaitu pompa hidrolik, rem hidrolik terus kompa hidrolik. Terima kasih, sampai jumpa di materi fluidastatis di pertemuan kedua.